Oke, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dalam pembelajaran kimia. Jadi pada pertemuan kali ini Ibu akan membagikan satu video pembelajaran sehingga kalian bisa mempelajarinya secara audio visual ya. Kalau kemarin saya berikan modul minggu lalu, kalau minggu ini saya akan berikan materi dengan menggunakan video pembelajaran serta PPT ya. Oke, kita lihat dulu yaitu dari pengertian termokimia. Kalau saya berikan gambar ini, kalian akan bingung ya, kok api terus ada air ya di dalam gelas, apa sih maksudnya? Ya, jadi termokimia itu adalah ilmu kimia yang mempelajari perubahan kalor atau panas suatu zat yang menyertai suatu reaksi atau proses kimia dan fisika. Ya, jadi kalau kalian tahu ya, ketika kita membakar sampah ya, kemudian ternyata tiba-tiba hujan. Nah, di situ kita akan mengukur ya berapa sih perubahan suhunya, dan itu dipelajari di termokimia. Dapat ya gambarannya. Lalu yang selanjutnya, hal-hal apa saja sih yang akan kita pelajari? Pertama, perubahan energi yang menyertai reaksi kimia. Kedua, reaksi kimia yang berlangsung secara spontan. Dan yang ketiga, reaksi kimia dalam kedudukan kesetimbangan. Oke, sekarang kita lihat dulu. Bahan kajian termokimia itu adalah penerapan hukum kekekalan energi dan hukum termodinamika 1 dalam bidang kimia. Kalau kita lihat dari hukum kekekalan energi itu bunyinya, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, dan energi dapat berubah bentuk menjadi energi lain. Sedangkan hukum termodinamika 1 berbunyi, jumlah total energi dalam alam semesta itu konstan atau tetap. Ya, jadi sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan sistem dan apa yang dimaksud dengan lingkungan. Dalam termokimia ada dua hal yang perlu diperhatikan yang menyangkut perpindahan energi, yaitu sistem dan lingkungan. Segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian dalam mempelajari perubahan energi dan perubahan selama proses berlangsung itu disebut sistem. Sedangkan hal-hal yang tidak berubah selama proses berlangsung dan yang membatasi sistem dapat mempengaruhi sistem itu disebut lingkungan. Oke, sistem sendiri dibagi menjadi 3, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Apa sih bedanya? Kalau sistem terbuka itu suatu sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan energi dan zat antara lingkungan dengan sistem. Kalau tertutup, itu sistem dan lingkungan dapat terjadi perpindahan energi, ya, tetapi tidak dapat terjadi pertukaran materi, begitu. Lanjut, kalau terisolasi, sistem yang tidak memungkinkan terjadinya perpindahan energi dan materi antara sistem dengan lingkungan. Kita lihat dulu ini. Oke. Jadi, mana sih yang disebut lingkungan, mana sih yang disebut sistem? Ya, yang bagian dalam sini itu disebut dengan sistem, dan bagian yang ada di luar sini itu disebut dengan lingkungan. Ya, jadi sistem itu adalah bagian tertentu dari alam yang menjadi perhatian kita. Jadi kalau sistemnya itu terbuka, maka dia bisa berubah materinya. Contohnya penguapan air ketika dipanaskan. Ya, kalau tertutup, dia walaupun dipanaskan tapi airnya muncul atau terhambat di sini karena dia tertutup. Dan terisolasi berarti dia tidak terjadi apa-apa karena tidak dipengaruhi oleh lingkungan dan sistemnya itu tetap, ya, begitu. Sorry, ada ya, tahu ya bedanya? Kalau kita lihat gambar ini, yang di luar botol ini disebut lingkungan, sedangkan di dalam botol itu disebut sistem. Kalau lingkungan itu memberi pengaruh, memberikan panas, maka air itu akan menguap dengan gampang. Lah, itu disebut terbuka, ya. Jadi massa dan energinya itu berubah. Tapi kalau tertutup, dia itu mengalami penutup. Contohnya kalau kita masak air di dandang terus kita tutup pakai tutup dandang. Nah, oleh karena itu air itu akan berubah menjadi uap, tapi dia akan kembali lagi menjadi air, begitu. Lanjut, kalau terisolasi tidak terjadi apa-apa karena lingkungan tidak mempengaruhi sistem. Oke, lanjut, yaitu reaksi eksotom dan reaksi endotom. Kalau reaksi eksotom ini adalah reaksi yang pada saat berlangsung disertai pelepasan panas atau kalor, ya, bisa disertai dengan ini ya, negatif bla 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 kalau pelepasan panas. Tapi kalau reaksi endotom itu
itu adalah reaksi yang pada saat berlangsung membutuhkan panas reaksi ditulis dengan tanda positif ya. Jadi kalau dia melepaskan kalor berarti ini tandanya negatif, tapi kalau dia membutuhkan panas dia akan bertanda positif. Lanjut, perubahan entalpi. Perubahan entalpi itu adalah perubahan panas dari reaksi pada suhu dan tekanan yang tetap, yaitu selisih antara entalpi zat-zat hasil dikurangi entalpi zat-zat reaktan. Jadi kalau di sini ya delta H ini adalah perubahan entalpi di mana zat reaktan hasil reaksi dikurangi entalpi zat reaktan. Gimana sih Bu? Contohnya perubahan entalpi pada reaksi endotron, contohnya P terjadi reaksi dengan Q menghasilkan R, terus menghasilkan X kilokalori. Maka P dan Q ini kan zat awal, R itu kan zat hasil reaksi, X itu besarnya panas reaksi. Lalu hukum kekekalan energi, P plus Q itu sama dengan isi panasnya R plus X kilokalori. Jadi kalau misalnya kita hitung ya, intahannya ini itu sama dengan min X kilokalori persamaannya. Begitu. Perubahan entalpi ya, ini kesimpulannya itu besarnya perubahan entalpi atau delta H sama dengan besarnya panas reaksi, tetapi dengan tanda yang berlawanan. Nah, contohnya nih, kalau ini kan R, dia akan menghasilkan P dan Q, maka kalau tadi itu kan positif, sekarang kalau berlawanan dia akan menjadi negatif karena dia melepaskan kalor, kan? Begitu. Nanti bisa dicek seperti ini contoh-contohnya. Hitung entalpi pembakaran CH4 menjadi CO2 dan H2O pada temperatur 299 jika diketahui pada temperatur tersebut delta H-nya itu segitu, delta H yang kedua yang O2 itu segitu ya. Caranya gimana nih? Contoh jawabnya itu kalian buat dulu persamaan termokimianya, setelah itu hitung delta H-nya ya. Kalau CO2-nya ini kan ini yang bagian sini dikurangi bagian sini. Jadi kalau ini 2 dikali entalpinya berapa dikurangi bagian sini ditambah 2 kali entalpinya oksigen begitu. Jadi nanti dia dapatkan segini. Lah, hati-hati dengan tanda negatif dan positif, harus tetap mengikuti. Tapi tanda negatif itu menunjukkan bahwa reaksi di atas itu merupakan reaksi eksoton. Ya, penentuan perubahan entalpi. Penentuan perubahan entalpi selalu dilakukan pada tekanan dan temperatur yang tetap. Untuk reaksi tertentu dapat ditentukan dengan kalorimeter. Jadi untuk perubahan entalpi dapat diukur dengan kalorimeter. Oke, perubahan entalpi delta H. Reaksi tertentu tersebut antara lain ada reaksi dalam larutan, reaksi gas yang tidak mengalami perubahan koefisien antara sebelum dan sesudah reaksi. Contohnya pada perubahan dari 12,425 gram karbon menjadi CO2 pada suhu reaksi yang semula terjadi kenaikan suhu sebesar segitu. Nah, apabila panas jenis kalorimeter itu segitu, berapa delta H-nya tiap mol karbon yang dibakar? Buat dulu persamaannya Bu, caranya gimana? Caranya kan ini kan karbon yang dibakar, makanya ada C plus O2 menghasilkan CO2. Nanti kita hitung kalau reaksi pada reaksi di atas, jadi nanti 200 dari kilokalori atau tadi dikalikan 0,484 yang merupakan kenaikan delta suhu tadi, kenaikan suhu, lalu perubahannya itu berapa gram dibagi 12. Bu, 12 nya itu dari mana? Dari 12 mol C ya. Jadi dia itu ditanya mol C nya itu berapa, berarti ini mR nya, ini kan gram per mR, jadinya mol C nya segitu, dapatlah segini. Pada pembakaran 1 mol C dibebaskan panas sebesar segitu. Jadi delta H nya itu karena dibebaskan maka dia tandanya negatif. Oke, ini untuk perubahan entalpi dulu. Nanti saya akan bahas lagi lebih dalam di video selanjutnya. Hari ini kalian belajar sampai perubahan entalpi, jadi caranya itu gampang banget ya.